Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimun as-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Jumat pertama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dari sejak kita salat malam, sahur, dan kemudian subuh berjamaah, lalu kita menadaburi beriktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan amal-amal baik kita tersebut menjadikan sabab turunnya rahmat Allah dan kemudian menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih melanjutkan halaqah tadabbur kita di serial yang ke-454 ini. Insyaallah kita melanjutkan surat Shad ayat 17 sampai 26 insyaallah. Jika di pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita transisi dari cerita para nabi menjadi cerita para pendusta, kita bergeser pada cerita tentang Nabi Daud. Dan ini juga mengiringi pagi kita hari ini yang diguyur hujan sejak dini hari. Kita berdoa mudah-mudahan guyuran hujan ini menjadi turunnya rahmat dan dijauhkan dari mara bahaya. Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma. Baik, kita lanjutkan kisah Nabi Daud di surat Shad ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Isbir 'ala ma yaquluna wadhkur 'abdana Daud dzal aid innahu awwab. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud pada pagi, pada waktu petang dan pagi. وَالطَّيْرَ مَخْصُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. Dan kami tundukkan ulang burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah. Jadi ayat 17 sampai masih ada terusannya, tapi yang tadi kita baca sampai 19 menunjukkan dukungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita melihat bagaimana respon kaumnya kepada Nabi Muhammad yang begitu jahat dan begitu ingkarnya, Allah menguatkan Nabi Muhammad dengan cara apa? Mengingat. Nah, Allah itu pilih. Kadang disuruh mengingat kisah Nabi Nuh, kadang disuruh mengingat kisah Nabi Musa. Kalau yang kemarin kan dikasih potongan-potongannya. Nah, yang menarik di surat ini, biasanya kita nih kalau sedang dalam kondisi susah, biasanya cerita tentang kesusahan. Betul ya? Ini kita misalnya lagi kondisi susah, krisis, biasanya orang-orang tua kita cerita kondisi yang lebih susah lagi. Paham ya? Jadi Bapak Ibu misalnya gini, kita lagi susah, misalnya orang tua kita cerita, nenek kita, kakek kita, dulu zaman Jepang, ya kan? Nenek itu untuk ngambil beras antrinya jauh, nah, kira-kira gitu. Biasanya cerita yang disebutkan itu jauh lebih buruk dari yang kita alami hari ini, supaya kita kuat. Nah, tapi coba kita lihat, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah yang berbeda. Kisahnya adalah Nabi Daud yang sependek pengetahuan Al-Fakir juga
yang kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, kisahnya itu bukan kisah tentang diingkari kaumnya, bukan kisah tentang dimusuhi kaumnya, tapi kisah tentang karir bagaimana dia menjadi seorang raja. Nah, ini yang menarik. Jadi tidak selalu saat kita kondisinya susah yang dikisahkan tuh orang susah juga. Ya, saya ini udah susah, diceritain yang susah ya tambah susah jadi. Nah, harusnya saat kita sulit, saat kita dalam kondisi lemah, sesekali kita perlu mendengar cerita tentang orang-orang sukses. Bagaimana mereka dulu. Nah, maka Allah SWT ceritakan, bersabarlah kamu wahai Nabi Muhammad terhadap apa yang dikatakan terhadap kamu. Ya, dikira gila, majnun, kerasukan jin, ya kan? Dikira kahin, dukun, sahir, tukang sihir, ya, dikira apalagi banyak tuduhan-tuduhan buruk yang dialamatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah meminta sabar kepada apa yang mereka katakan. Nah, harusnya ingatlah cerita Nuh, gitu ya, cerita Nabi Musa, cerita yang istilahnya mirip-mirip lah, apalagi yang didustakan Nabi Hud, Nabi Soleh, gitu ya. Tapi ini enggak. Wadkur abdana. Nah, coba ingatlah hamba kami yang namanya Daud. Ini orang yang kuat, ya. Dia sangat taat kepada Allah. Jadi Nabi Daud itu adalah seorang remaja biasa tadinya, penggembala kambing, keturunan orang soleh, tapi bukan kalangan elit, ya kan? Suatu ketika diwajibkan perang untuk melawan Jalut, tentara raja kejam yang memiliki pasukan yang bengis, tidak mengenal kasih sayang. Diadakanlah wajib militer, basisnya para petani dan rakyat-rakyat sipil, ya kan? Beratlah itu. Dan yang diangkat menjadi raja juga bukan orang kaya, bukan orang-orang yang elit yang di antara mereka. Allah memilih Talut. Talut ini orang biasa juga, tapi pinter orangnya, fisiknya kuat. Mirip-mirip seperti halnya Nabi Daud alaihissalam. Cuman Nabi Daud saat itu jauh lebih muda. Nah, singkat cerita, Nabi Daud ini sebenarnya secara usia belum begitu wajib untuk masuk wajib militer lah kalau bahasa hari ini. Tapi disertakan juga pada waktu itu karena keinginannya yang kuat untuk membela negara lah ibaratnya. Maka Nabi Daud yang masih remaja itu membersamai pasukan Talut untuk melawan Jalut. Bapak kalau mau tahu kisahnya, baca surat Al-Baqarah di akhir juz 2 itu. 2 halaman itu nanti dibaca lagi, itu kisahnya ada di sana. Nah, itu tidak diceritakan. Ini langsung ceritanya langsung pada saat udah jadi. Tidak menceritakan kisah karirnya. Tapi ini langsung Nabi Daud tuh kurangnya kuat. Innahu awwal. Ini nih poinnya yang diceritakan. Terus yang diceritakan berikutnya, Allah tundukkan gunung-gunung dan alam semesta ini bertasbih kepadanya. Jadi bayangan kita tentang kuatnya Nabi Daud itu di otak manusia nih. Nabi Daud megang besi, bisa melipat besi kayak kertas, bisa membuat baju perang, ya, seperti ngelipat kain dan sebagainya. Itu di bayangan otak manusia. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Allah menginginkan jenis kekuatan lain. Bahwa Nabi Daud kekuatannya bukan itu yang ingin saya ceritakan, kata Allah. Yang ingin aku ceritakan adalah kekuatan karisma Nabi Daud pada saat taat. Ketika dia taat kepada Allah dan bertasbih dengan sungguh-sungguh, maka Allah tundukkan alam semesta bertasbih kepadanya. Itu kekuatan yang luar biasa. Makanya kalau ada orang yang modelannya kayak Nabi Daud, itu dia melebihi kekuatan orang yang punya harta, punya kekuasaan, punya kekuatan fisik. Kenapa? Alam semesta ditundukkan Allah kepadanya. Ketika Nabi Daud membaca ayat-ayat kitab sucinya, ya, yang sering kita sebut Zabur gitu ya, maka angin itu tiupannya menjadi landai, ya kan? Tumbuh-tumbuhan
melambai bertasbih, gunung-gunung bertasbih, burung-burung bertasbih bersama ini kita tidak larang, ini dikabarkan di situ. Bahasanya di sini wat-tayra mahsuratan, ya. Dan kami tundukkan burung-burung dalam keadaan terkumpul. Tadinya mungkin burung-burung kicau kemana-mana, lalu mereka berkumpul mendengarkan dan ikut bertasbih bersama Daud. Masya Allah, ini kalau udah soleh kayak gini, itu luar biasa. Maka disebut kullun lahu awwab. Daud dan mereka yang bertasbih bersamanya taat tunduk kepada Allah. Wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Dan kami kuatkan kerajaannya, kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Nabi Daud yang bertasbih seperti itu adalah orang yang berbuat adil, orang yang tidak memiliki syahwat kekuasaan dan mempertahankannya, tetapi Allah berikan. Karena biasanya orang begitu. Justru orang yang ambisi biasanya dijauhkan dari ambisinya. Tapi orang yang dia mengejar substansi dari yang dia inginkan, maka Allah berikan. Jadi kalau ada orang pengen diustadkan, biasanya susah jadi ustad. Kalau ada orang pengen diimamkan, misalnya dia jadi imam, susah jadi imam. Ada orang pengen jadi pemimpin, nafsu banget, biasanya malah tidak jadi. Ya, ini dalam kaidah kalau dia benar ya, kalaupun jadinya bisa jadi nggak benar. Gitu. Ada orang yang bernafsu ingin mencapai pada satu posisi, maka Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi cegah karena memang dia belum layak. Dan itu juga terjadi. Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang taat, orang yang saleh. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW tidak memberikan amanah kepemimpinan kepada beliau, bukan karena buruknya beliau, karena Rasulullah SAW melihat ini tempatnya bukan di sini. Jadi masing-masing orang diberikan posisinya. Makanya ketika Allah mengatakan wasyadadna mulkahu, ini seolah-olah isyarat kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kamu berdakwah aja. Kamu didustakan orang, diteror, diintimidasi, pengikutnya bahkan ada yang dibunuh, diboikot. Nanti suatu ketika, baratnya, kasarnya, mereka yang akan ngemis-ngemis minta belas kasihan, kira-kira begitu. Dunia ini akan dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tadinya menghina-hina kamu, menuduh kamu buruk, nanti akan terbalik, dan itu nanti terjadi di Fathu Makkah. Rasulullah SAW ketika memasuki kota Mekah, di atas punggung unta, bayangan kita nih, Rasulullah SAW masuk dengan gagah perkasa, menyombongkan diri, tapi tidak. Beliau menuruti apa yang dikatakan Allah, ya kan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa kata Allah? Fasabbih. Ya. Beliau diminta bertasbih sama dengan Daud ini. Wastaghfir, diminta apa? Beristighfar. Bahkan diriwayatkan para sahabat melihat Rasulullah itu menunduk, bukan pongah, kasar, balas dendam, tidak ada. Beliau bertasbih, menunduk, bahkan digambarkan seolah-olah kami melihat unta itu punuknya dua. Ya, karena Rasulullah menunduk saking nunduknya. Jadi ini beda dengan gambaran panglima-panglima perang ketika menaklukkan kota. Dia merusak, menjarah, ya kan? Tapi Nabi Muhammad SAW ketika masuk kota Mekah, apa yang dia katakan? Ya ma'syara Quraisy, ma dhannukum anni fa'ilun bikum. Kira-kira nih apa yang kalian bakal bayangkan, apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Nabi Muhammad bertanya. Dan Quraisy itu ketakutan. Sampai Abu Sufyan mengatakan, anta akhun karim wa ibnu akhun karim.
Anda adalah saudara yang dermawan, saudara yang berlapang dada, wabnu akhin karim, dan anak dari saudara yang mulia, yang dermawan, yang baik hati. Makanya kemudian beliau tidak pernah mendendam dan mengatakan idhabu wa antum talaqah, kalian boleh pergi. Ya? Tidak ada dendam. Rasulullah SAW hanya menetapkan 10 orang saja yang dicari dijatuhi hukuman mati, dan tidak semuanya dibunuh, terbunuh. Ada yang berlari dan kemudian masuk Islam, menyerahkan diri dan tidak dihukum mati karena kejahatan mereka yang sangat-sangat melebihi batas. Bapak Ibu nanti bisa cari di sejarah Fathu Makkah itu apa yang dilakukan Nabi. Tidak ada darah yang ditumpahkan di situ, tidak ada yang dijarah, tidak ada yang dihinakan di situ. Beliau bertasbih sama dengan Nabi Daud alaihissalam. Jadi saat kita dihinakan orang, saat kita didustakan orang, saat kita mendapat kesulitan apapun, memang kita melihat orang susah zaman dulu menguatkan kita, tapi jangan terlalu sering baca kisah gitu. Perlu juga kita baca kisahnya Nabi Daud. Perlu juga kita baca kisah orang-orang sukses yang nanti dibalikkan keadaannya. Nabi Daud tadinya orang biasa dan berkuasa. Dan berkuasa jadi baik. Ada juga orang biasa berkuasa jadi buruk juga ada. Tapi Nabi Daud alaihissalam orang biasa berkuasa, wa syadadna mulkahu, kekuasaannya dikuatkan. Tapi ini wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Masya Allah, beliau ini memimpin, diberikan kekuatan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara dan adil, ya. Nah, diceritakan ini dia. Ini inti dari mukaddimah tadi. Nabi Daud yang sudah adil kayak gitu aja bisa kepleset, ya. Nah, ini kita lihat. Kita baca ceritanya. Wa hal ataka naba'ul khasmi ittasawwarul mihrab إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, jangan takut, kami berdua sedang berselisih, sebagian dari kami zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi ceritanya Nabi Daud sedang beribadah. Jadi beliau ini raja yang luar biasa pelayanannya kepada masyarakat, tapi juga luar biasa beribadahnya kepada Allah. Dan memang harusnya begitu. Kita nih, siapapun kita, sesibuk apapun kita, Bapak dan Ibu, saat melayani orang, rongga-rongga kekuatan spiritual dan emosional kita ini terkuras. Dan kita perlu asupan. Maka jangan kita tinggalkan beribadah, bermunajat kepada Allah. Nah, saat bermunajat kepada Allah, Allah menguji Nabi Daud. Kali ujian yang datang adalah 2 orang yang berselisih, yang gak sabar nungguin Nabi Daud. Bayangkan, ini raja loh, maksud saya. Raja itu biasanya kalau akan ditemui, siapa dulu yang ditemui? Protokolnya, penjaganya. Tapi ini kagak. Menyelinap, ini 2 orang menyelinap sampai masuk ke tempatnya Nabi Daud. Ini bayangan kita. Ini berarti ini orangnya orang sabaran atau orang gak sabaran ya? Orang gak sabaran. Dan memang orang yang bermasalah, ada orang bermasalah sabar. Kalau kita lihat ada orang di jalan bertengkar, kira-kira 2 orang yang bertengkar itu sabar nggak? Nggak ada orang cerita bermasalah sabar. Kalau ada orang maju ke pengadilan, kira-kira sabar nggak tuh? Nggak ada. Meskipun kita tahu nih salah satu di antara mereka ada yang benar, ada yang tidak, ini udah mentok kesabaran mereka, nggak selesai. Nah,
kisahnya dua orang ini tidak sabar menunggu Nabi Daud sampai bahasa kita dilabrak Nabi Daud tuh. Orang lagi ibadah tenang-tenang dilabrak sama mereka. Lalu dia katakan, tenang aja, santai aja, Paduka Raja, kami tidak bermaksud mengganggu Anda. Ini udah gak ada pengawal di situ kan. Kami hanya ingin minta putusan. Kami berdua ini sedang bertengkar. Salah satu di antara kami ini zalim. Nah ini aneh. Bertengkaran ngaku zalim salah satu. Kenapa nggak bilang dia yang zalim? Ya, salah satu. Nah ini dari sini sebenarnya ada sesuatu yang mencurigakan. Ini ceritanya ini. Inna hada akhi lahu tis'un wa tis'una nahjatan wa liya nahjatun wahidah. Faqala akfilniha wa'azzani fil khitab. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, lalu aku mempunyai 1. Lalu dia berkata, serahkan kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Nah, dari terjemahan paham ya. Jadi gini, Paduka Raja, ini saudara saya udah punya 99 kambing betina, saya punya 1. Lalu saudara saya minta serahkan kambingmu, karena saya kalah berdebat, diambil kambing saya. Gitu. Sampai di sini paham ya? Jadi yang ngomong siapa? Orang yang merasa dizalimi karena 1 kambingnya diambil sama saudaranya yang punya 99. Sampai di situ jelas ya? Nah, Nabi Daud langsung menjawab di ayat 24. Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajik wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ma hum. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Subhanallah. Ini kita disunahkan sujud tilawah di sini sebenarnya ya, membaca tasbih apa saja. Jadi kita lanjutkan kajian. Saya baca terjemahnya ya. Dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Nah, ini inti dari bahasan kita hari ini ada di ayat 24 ini, Pak. Jadi Nabi Daud yang sudah terkenal orangnya jujur, adil, melayani masyarakat, ini sedang diuji Allah. Lalu ketika ada 2 orang berseteru, satu mengatakan, ini saudara saya serakah, saya punya 1, dia udah punya 99, diambil tuh kambing saya, kalah saya berdebat, kami minta putusan dong. Nabi Daud mengatakan apa? Dia ini zalim, udah punya 99 kok ngambil yang 1. Kira-kira begitu ya. Nah, dia mengatakan seperti itu, kemudian dia sadar bahwa perkataannya ini salah. Makanya di situ disebutkan wa dhanna Dawudu annama fatanna. Maka Nabi Daud kemudian bersujud kepada Allah, menyembah Allah, bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Keputusannya ini salah. Kenapa? Dia melupakan satu hal. Belum ada pembelaan dari orang yang dituduh. Dalam setiap peristiwa peradilan, kalau ada tuduhan, harus ada pembelaan. Setelah ada pembelaan, saksi dihadirkan, bukti-bukti dihadirkan, baru diputuskan. Harusnya begitu. Tapi Nabi Daud terburu-buru, terbentuk opini. Ini kalau bahasa anak muda sekarang ini flying victim nih orang. Karena setelah diteliti, ternyata yang zalim ini yang 1 orang ini.
Jadi ini kambing semuanya punya saudaranya sebenarnya. Dia ngambil satu, lalu diminta lagi. Tapi kemudian yang terjadi di masyarakat, seolah-olah yang minta haknya tadi adalah yang berbuat zalim. Apalagi ini ibaratnya begitu. Ente serakah, udah punya 9 bulan ngapain lagi? Satu diminta. Zalim itu. Lah, siapa yang zalim? Itu nanti terjadi di masyarakat. Sekarang di masyarakat itu begitu, Pak. Ada orang yang berbuat salah, tapi karena dia pandai dalam menyajikan, akhirnya orang yang seharusnya benar menjadi salah. Bingung itu nanti orang. Banyak nggak kira-kira kayak gitu? Ada nggak kira-kira kayak gitu? Ini yang memutuskan bukan orang yang punya syahwat, kekuasaan. Bukan punya orang yang punya syahwat, ingin dapat uang, dapat keuntungan. Ini orang udah adil, tapi masih kepleset juga. Makanya Nabi Daud beristighfar. Poinnya apa? Poinnya bahwa sekelas Nabi Daud saja bisa berbuat salah. Bagaimana orang-orang yang tidak adil? Bagaimana orang-orang yang tidak amanah dalam memimpin? Bagaimana orang-orang yang berkuasa karena syahwatnya? Tentu akan lebih buruk lagi. Ini poin pertama. Poin yang kedua, kita lanjutkan lagi. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. Lalu kami mengampuni kesalahannya itu, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Jadi Nabi Daud alaihissalam ditegur oleh Allah lalu mengoreksi. Nah, ini poin pentingnya, bahwa kekuasaan itu bukan gengsi. Ya, jadi orang pinter itu bukan orang yang tidak salah, tapi adalah orang yang mau untuk tarajuk dan mengoreksi pendapatnya yang salah. Ini poin pentingnya. Maka Nabi Daud lalu meluruskan, salah, Anda salah nih. Ini ternyata setelah diselidiki dan dibuktikan, ente lagi datang-datang, orang lagi ibadah, lagi khusyuk. Nah, maka sebenarnya pada posisi kita ngeblank kayak begitu, itulah saat cobaan yang berat terjadi. Bapak dan Ibu, coba kita rasakan. Ini sering saya alami. Dan juga dari sisi keamanan, saat-saat kita sedang tidak waspada, disitulah kejahatan masuk. Ya, saya beberapa kali dapat tayangan saat-saat lemah kita, saat kita sendiri. Bapak dan Ibu, kalau masuk ruang parkir, nah itu misalnya fokus kita pada kendaraan kita lupa di kanan kiri sekeliling kita ada apa, baik yang bawa motor ataupun mobil. Ketika kita buka mobil, kita fokusnya pada pintu, lupa pada yang lainnya. Demikian juga saat kita masuk rumah sudah merasa aman, lupa di sekelilingnya. Demikian saat kita mau masuk rumah, kadang dicoba Allah, ada aja, ada orang yang datang meminta bantuan. Ada saat kita mau masuk rumah, telepon datang, kita ngangkat, oh beritanya berita tidak baik. Coba bayangkan, kita baru masuk buka gerbang, ada telepon datang, padahal sebenarnya bisa aja kita nggak angkat, tapi entah kenapa kita pencet, kemudian kita angkat sambil buka pintu. Terus yang datang nih beritanya berita apa? Berita nggak baik. Nah gimana tuh? Udah hilang tuh, buyar udah. Kita padahal tadi datang membawa kabar gembira untuk keluarga kita macam-macam kan, tapi karena kita angkat telepon tuh buyar. Akhirnya kita bisa melakukan kesalahan yang bisa membuat banyak orang terluka di situ. Cobaan Allah itu datang setiap saat, kita harus siap. Ini orang sebaik Nabi Daud saja bisa melakukan kesalahan, apalagi orang seperti kita. Tapi Allah tidak akan mencela orang yang berbuat salah kalau dia sadar dan kemudian memperbaikinya. Itu poinnya. Poin yang sangat penting sekali adalah itu. Cuman di sini saya ingatkan Bapak dan Ibu, kalau nanti membaca buku tafsir, dan ini juga beredar di tengah-tengah kita, yang menafsirkan tafsir yang buruk sekali, disebut Israiliyat. Bapak dan Ibu pernah dengar nggak Nabi Daud istrinya 100? Pernah dengar ya? Nabi Daud istrinya 100 ya. Dan itu ceritanya ini karena begini nih. Jadi Nabi Daud ini dalam cerita, jangan dipotong di situ ya. Nabi Daudnya dikabarkan udah punya istri 99. Lalu beliau sedang nyantek di balkon istana.
Dari kejauhan dia lihat tuh ada perempuan cantik, naksir Nabi Daud. Ini dalam cerita Israiliyat ya, sekali lagi ya, jangan dipercaya ya. Lalu karena tahu itu istri panglimanya, akhirnya panglimanya disuruh perang. Tapi panglima hebat nih, setiap perang menang dia. Pulang lagi, dia pulang lagi. Disuruh perang sampai mati. Begitu mati, istrinya diambil sama Nabi Daud. Nah, makanya dia jadi nikah 100, tapi ditegur sama Allah. Nah itu sekali lagi ini cerita Israiliyat yang jangan dipercaya. Nanti anaknya juga kena tuh. Kalau Nabi Daud kena cerita Israiliyat, punya istri 99, nambah atut jadi 100. Kalau anaknya lebih parah lagi, Nabi Sulaiman kena fitnah istrinya 1000. Ya, bayangin, coba bayangkan kalau seorang laki-laki punya istri 1000, dia itu gilirnya bisa jadi setahun sekali juga belum tentu ketemu satu istrinya tuh kalau 1000 kan. Jadi nggak masuk akal. Jadi cerita-cerita seperti itu, ini cerita yang bisa meruntuhkan ismatul anbiya. Kita nggak boleh percaya, karena itu jangankan kemungkinan benar, gak masuk akal sama sekali. Makanya cerita Israiliyat itu, yang cerita Nabi Daud, saya sejak kecil Pak kan. Nabi Daud istrinya 100, orangnya adil gitu ya. Tapi saya masa iya sih orang istrinya 100 gitu. Dan ketika saya belajar, oh ini tuh sumber masalahnya dulu. Jadi sejak kecil saya mendengar cerita itu. Makanya yang benar ketika kita membaca tafsir ini di ayat-ayat yang sekarang kita tadabburi, ceritanya bukan begitu. Ceritanya ada orang bermasalah, 2 orang yang sedang berseteru, satu mengklaim dia punya 1 kambing, diambil sama orang yang punya 99 kambing. Dari mana ceritanya itu kambing jadi istri? Makanya ini kalau kita baca tafsir harus teliti. Tapi saya jujur ya, Bapak dan Ibu pernah dengar ya cerita Nabi Daud punya istri 100 ya. Nah itu jangan dipercaya. Itu adalah tafsir Israiliyat yang sangat menyesatkan dan juga tidak cocok lah. Kayak gitu mau jadi nabi. Nah kalau ada nabi kayak gitu udah pasti nabi palsu. Makanya ini cerita yang perlu saya ungkapkan. Nah balik ke tema, jadi Nabi Daud alaihissalam melakukan kesalahan yang sebenarnya beliau sudah sangat hati-hati. Yang tadi disebutkan ya, beliau itu adil, beliau adalah orang yang pandai dalam memutuskan perkara. Suatu hari ada orang datang, ada 2 orang perempuan datang. 2 orang perempuan datang membawa 1 orang bayi yang direbut antara 2 orang perempuan. Lalu Nabi Daud sudah tahu, tapi dia sedang ngetes anaknya. Jadi Nabi Sulaiman ini magang lah, jadi pangeran kan, kelak akan jadi raja kan. Maka Nabi Sulaiman diminta oleh Nabi Daud, sekarang giliran Ananda, coba selesaikan masalahnya. Jadi 2 orang ini berseteru, oh itu anak saya, bukan, itu anak saya. Zaman dulu belum ada tes DNA, belum ada macam-macam. Singkat cerita nggak ada yang mau ngalah. Oke, kalau nggak ada yang ngalah, serahkan bayi. Saya akan putuskan dengan seadil-adilnya. Kaget mereka, gimana ceritanya Nabi Adam? Pengawal, siap paduka. Coba datangkan kepada saya alat potong yang paling tajam. Ya, dalam riwayat disebutkan gergaji. Saya juga mikir gergaji yang paling tajam, tapi menyakitkan. Ambil pisau yang paling tajam, bahasa kita ya. Ambil yang paling tajam. Buat apa paduka? Karena kalian berdua nggak ada yang mau ngalah. Ini anak mau saya bagi 2. Saya bagi 2 ya. Kamu ambil setengah, kamu ambil setengah. Adil kata Muslim. Terus 1 orang perempuan mengatakan, ya itu saya kira adil paduka. Perempuan 1 mengatakan gitu. Tapi yang 1, paduka, mohon izin, mohon maaf, saya merelakan anak itu tidak dibelah 2. Biarkan saya yang mengalah paduka. Serahkan saja pada perempuan itu. Saya tidak rela sampai hati anak ini dibelah 2 di depan saya. Udah, saya serahkan lagi. Lalu Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan pasukan, ini tangkap nih perempuan ini. Ini yang enggak benar. Ini anak kamu, akhirnya diberikan. Jadi perempuan yang merasa santai saja, anak bayi yang dibelah 2, itu yang jahat. Nah, sementara perempuan yang tidak tega, anaknya dibelah 2, itulah ibu yang sesungguhnya. Maka Nabi Sulaiman kemudian membuktikan bahwa dia dididik yang benar oleh bapaknya. Ya.
Itu baru benar kalau kayak gitu jadi raja, tenang rakyatnya. Jadi memang sudah magang dari sejak kecil, diperlihatkan cara berbuat adil dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Tapi belum tentu juga tidak melakukan kesalahan. Karena poinnya yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada Nabi Muhammad dan juga tentu kepada kita, jangan pernah kita takut dikomentari orang. Itu poinnya. Ya. Poin pentingnya, Nabi Muhammad SAW kan di atas tadi kan apa? Ayat yang pertama kita baca tadi. Isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah kalau dikatain orang selama kita masih hidup, pasti dikomentarin orang. Pasti dikomentarin orang, Pak. Kalau yang berani komentarnya di depan kita. Kalau yang kagak berani pasti di belakang ngomongin kita. Yakin nggak? Bapak yakin nggak kalau diomongin orang? Kayaknya nggak ada, Ustaz. Ya karena nggak denger. Tapi kita ini pasti diomongin orang. Suka nggak suka, kita pasti diomongin orang. Pertanyaannya, orang yang ngomongin kita itu, kita pengennya diomongin yang baik-baiknya atau yang buruknya? Ya nggak mungkin orang pengen yang baik-baiknya. Oh si bapak sok dermawan, sok baik. Oh on time kalau datang gitu, kalau janjian, wes kalau ngomong. Kita pengennya begitu. Giliran ada dikit kita dicolek kurangnya kita, nggak terima kita. Makanya kita harus baca nih. Isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap apa yang dikatakan orang kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Ini orang sekelas Nabi Muhammad aja dinasihati gitu, apalagi kita. Jadi kalau ada orang ngomongin kita, Pak, ngomonginnya nggak bener ya. Kalau yang ngomongin bener mah telan aja. Nggak mungkin kita nolak. Saya dapat ente sering diomongin tuh sama si Anu, muji-muji ente mulu. Kira-kira apa kita dengar gitu? Besar langsung kepala kita, bajunya sesek gitu. Nggak ada masalah kalau kayak gitu. Tapi kalau ente diomongin sama di sana, katanya ente gini-gini, tapi itu yang jelek. Kira-kira apa yang terjadi? Oh, bilang siapa-siapa yang ngomongin? Mana orangnya? Nomor teleponnya Mas? Gitu. Tapi karena Allah isbir ala ma yaqulun, itu yang membuat kita stabil. Karena kalau tidak, nanti orang jadi tidak adil. Berapa banyak kejahatan yang karena ditekan omongan orang jadi baik, kebaikan yang ditekan karena omongan orang jadi buruk. Ada itu. Jadi peristiwa keadilan dan peradilan itu harusnya bukan karena omongan orang, tapi karena keadilan yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Nah, ini loh. Ini yang ingin Al-Fakir tekankan pada pagi hari ini, Bapak Ibu hadirin sekalian. Saat kita berada dalam kesulitan, didustakan orang, tidak ada yang percaya sama kita, dalam keadaan sulit, diboikot dan lain sebagainya, boleh kita baca kisah orang-orang susah di masa lalu. Tapi jangan sampai kita tidak pernah baca kisah orang-orang sukses. Karena biasanya Allah memang ceritakan Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Soleh, ya, Nabi Ibrahim, kisah-kisah seperti itu. Tapi kali ini Allah ingin kita punya perspektif lain. Allah kisahkan tentang Nabi Daud alaihissalam. Itu poinnya. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan dari perhitungan. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka Nabi Daud itu contoh pemimpin yang harus diteladani. Bahkan Nabi Muhammad SAW diminta untuk membaca kisahnya dan meniru bagaimana beliau berbuat adil. Jadi memang harus kita banyak ngaji di tempat kita supaya kita bisa berkuasa dengan benar. Berkuasa itu jangan bayangin kita jadi lurah, jadi camat, sampai jadi presiden, bukan. Kita masing-masing akan diberikan wilayah kekuasaan, minimal kecil di rumah.
Jangan sampai di rumah karena kita mentang-mentang kuasa akhirnya tidak adil kepada istri dan anak kita serta keluarga kita yang lainnya. Nah, poin penting karena waktu yang terbatas, Bapak Ibu hadirin sekalian, surat Shad ini adalah surat yang dahsyat. Nanti setelah ini di pertemuan yang akan datang kita akan dibawa kisah pada anaknya Nabi Sulaiman. Dan ini nanti kasusnya lain. Kalau ini kan cerita tentang bagaimana ayahnya diberi ujian dalam kekuasaan, maka nanti Nabi Sulaiman diberikan fasilitas yang sangat luar biasa dan bagaimana berinteraksi dengan kenikmatan. Nah, ini poin yang ingin saya sampaikan apa? Jadi saat kita susah, tidak ada larangan kita melihat orang-orang sukses dengan kenikmatannya. Bukan untuk kita berkhayal, bukan untuk kita melupakan sakitnya, tapi untuk kita diberi pendidikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang banyak sesuai kadarnya. Jadi kalau kita fokus pada kesulitan yang kita hadapi, kita melupakan nikmat Allah yang masih sangat banyak sekali. Contoh sederhana, Masya Allah, saya tadi bangun sekitar jam 3 kurang, itu hujan udah deras, Pak. Dan saya tahu itu sebelumnya udah deras. Dari tengah malam pun sudah mulai gerimis ya. Sudah mulai rintik-rintik. Jam segitu kencang, pelan lagi, kencang lagi. Pas menjelang subuh tadi, Masya Allah, ampun-ampunan tadi ya, jam 4:30 itu hujannya kencang sekali. Itu kalau kita lihat dari posisi itu aja saya Masya Allah, ini saya ngebayangin orang yang posisinya agak di bawah seperti apa. Nah, posisi itu membuat kita kuat. Wah, ini luar biasa ya. Saat kita bangun, saya masih bisa bangun, bisa sahur, bisa jalan ke masjid, itu kita syukuri. Sehingga kita tidak melihat apa yang kita hadapi itu kesulitan. Ya, saya tadi ngebayangin kira-kira nih dengan hujan sederas itu ada nggak yang sholat subuh? Oh, ternyata banyak kan? Ternyata ada yang sholat subuh dan banyak. Kira-kira orang-orang yang niat datang sholat subuh itu tujuannya apa? Ya tujuannya hanya sekedar menjalankan perintah Allah. Itu kita menghilangkan semua jenis rintangan. Karena kita melihat saya badannya sehat, bisa berpuasa hari ini, bisa beramal baik, itu semua rintangan hilang. Coba kalau kita udah balik nih, pikirannya kita negatif. Hujan sederas itu, pakai payung aja udah pasti basah, iya kan? Jalan, Bapak kalau nggak hati-hati, itu air menggenangi jalan. Yang lubang sama yang nggak lubang sama aja. Itu bahayanya nyawa taruhannya. Ya, yang jalan kaki aja aman, belum tentu keprosok juga bisa, ya kan? Jadi kita sama aja. Tapi saat kita fokus diberikan nikmat, mendapatkan kenikmatan. Kalau saya secara pribadi, ketika menikmati ayat-ayat seperti ini, sakit itu hilang. Ya, sakit kita fisik akan hilang. Ngantuk, ini mau jujur aja nih, jujur aja. Kalau lagi puasa, habis sahur, habis subuh itu seger apa ngantuk? Seger, Ustaz. Yang benar. Kalau kita diam, pasti ngantuk, Pak. Pasti ngantuk. Ya. Sama saat kita habis subuh, tilawah, udah gitu tilawah, yang tilawah kita bacanya juga nggak semangat, udah pasti ngantuk. Makanya kemarin kami dapat tawaran dari, terima kasih Pak Ardiansyah, DKM itu menawarkan program, ada apa juga, 1 lembar 1 ayat ya. Jadi ada program ditawarkan kepada Bapak dan Ibu untuk setiap hari, Bapak Ibu silahkan mau baca 1 juz bagus, tapi jangan lewatkan menadaburi 1 hari dengan 1 lembar yang 1 halaman aja. Kalau saya sarankan 1 halaman aja kayak kita gini nih. Lalu ayat mana yang Bapak dan Ibu tertarik? Kayak tadi cerita ini, kan banyak tuh dari atas tuh. Dari ayat 17 sampai ayat 26, Bapak dan Ibu paling tertarik ayat mana? Tertarik semua, ya tertarik semua kan karena kita jelasin sepanjang ini. Kalau sendirian nggak akan kuat, Pak. Dari ayat yang sepanjang itu, lalu Bapak refleksikan. Pernah nggak kita memutuskan keputusan yang salah? Pasti pernah jawabannya. Apapun keputusan pada diri kita, memilih, pasti pernah. Keputusan untuk anak kita, keputusan untuk istri kita, keputusan untuk orang tua kita, pasti kita salah. Aduh, salah.
Salah itu nggak ada masalah. Yang ada masalah adalah saat kita tahu salah, lalu kita nggak koreksi, lalu kita nggak mau minta maaf, lalu kita tidak mau benarkan, itu jadi masalah. Makanya Nabi Daud alaihissalam ditegur oleh Allah dan beliau sadar itu cepat itu. Aduh salah saya. Harusnya saya nggak mau ngomong gitu. Harusnya, diam dulu, sudah cukup, udah. Sekarang Anda yang dituduh gimana tuh? Harusnya gitu. Begini Pak Duka, sebenarnya bukan saya, dia yang salah. Saya udah punya 99, benar. Tapi sebenarnya saya punya 100, diambil sama dia 1. Gitu. Jadi dalam kehidupan kita, saat yang paling nikmat adalah saat kita diajak bicara oleh Allah, saat kita ngobrol dengan Allah, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Dan di bulan Ramadan kesempatan seperti itu sangat lebih memungkinkan, karena semua orang siap. Ini bawaannya nih kalau mau jujur ya, Bapak dan Ibu. Masuk bulan Ramadan, masuk masjid, nunggu adzan, buka HP, buka apa? Mushaf. Soleh kita bulan Ramadan. Kalau bulan biasa kagak makan, nunggu adzan yang dibuka main-main lain. Ya. Jadi mumpung kondisi psikis kita bagus, saran saya nih Bapak, luangkan waktu 1 halaman, kita baca kayak tadi, terjemahannya dibaca, lalu Bapak tadabburi 1 ayat. Ini kalau pribadi. Kalau mau Bapak buat forum, nggak ada masalah. Baca tadarusan ba'da tarawih atau ba'da subuh seperti ini. Tadarusan nggak usah banyak-banyak, 1 halaman aja. 1 orang baca 1 ayat, lanjutin lagi. Terus dia menyampaikan apa yang tadi dibaca, yang dia pahami itu apa. Belum tentu memang kena, tapi kalau yang kena, misalnya dari 6 orang ini kan ada berapa ayat nih? Ada 9 ayat ya, atau iya 9 ayat. Dari 9 yang dibaca, bisa jadi pesertanya 10, diulang lagi nggak ada masalah. Itu ada 1 yang menyampaikan makna, dan itu nanti bisa dikomentari sama yang lain. Itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Saya kalau seandainya program ini dilakukan secara berjamaah, silakan. Kalau tidak bisa tiap hari, bisa seminggu sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Bahkan kalau tidak bisa, lakukan sendiri di rumah. Dengan 1 hari kita menadaburi, insya Allah kita akan hidup di bulan Ramadan. Saya kira demikian. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi lanjutan dari kisah Nabi Daud, yaitu putranya, di hari Jumat yang akan datang. Kita doakan saudara-saudara kita yang terdampak hujan, mudah-mudahan Allah SWT jauhkan dari mara bahaya. Saudara-saudara kita yang terdampak banjir, baik yang ada di sini dan di tempat lain, mudah-mudahan Allah berikan solusi yang baik. Dan jangan lupakan saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah cabut kezaliman yang menimpa mereka, orang-orang yang berbuat jahat dan zalim. Mudah-mudahan jika mereka tidak mau bertobat, Allah hancurkan dan binasakan sebagaimana kaum-kaum terdahulu yang mendustakan Nabi dan Rasul. Qul qouli hadza, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.